Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rizky dari kelas 10B Man Insan Cendekia Padang Pariaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi biologi kelas 10 bab 2, yaitunya virus. Apa itu virus? Nah, virus adalah organisme parasit, yaitu organisme yang hidup pada atau di dalam makhluk hidup lain yang disebut inang, dengan cara menyerap nutrisi dari inang tersebut, yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Jadi jika tidak ada inang, maka ia tidak bisa bertahan hidup. Mikroorganisme ini harus menemukan inang untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Sejarah virus. Pada tahun 1883, Adolf Meyer, seorang ilmuwan Jerman, mengamati penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Meyer kemudian melakukan percobaan dengan menyemprotkan getah yang diekstraksi dari tanaman tembakau yang sakit ke tembakau yang sehat. Ternyata, tanaman tembakau yang sehat menjadi sakit. Meyer kemudian mencoba mengamati daun tembakau yang sakit dengan menggunakan mikroskop biasa. Akan tetapi, ia tidak dapat menemukan bakteri yang diduga menjadi penyebab penyakit tersebut. Meyer kemudian menyimpulkan bahwa bakteri penyebab penyakit pada tanaman tembakau berukuran lebih kecil daripada bakteri biasanya. Selanjutnya, pada tahun 1892, seorang ilmuwan Rusia bernama Dmitri Ivanovsky melakukan percobaan dengan menyaring getah tanaman tembakau yang sakit dengan menggunakan saringan bakteri. Selanjutnya, hasil saringan tersebut ditularkan pada tanaman tembakau yang sehat. Ternyata, tanaman tembakau yang sehat tersebut menjadi sakit. Ivanovsky kemudian menyimpulkan bahwa penyebab penyakit pada tanaman tembakau adalah bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Pada tahun 1897, seorang ilmuwan Belanda bernama Martinus Beijering melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa agen penyebab penyakit pada tanaman tembakau dapat berkembang biak. Beijering menyemprotkan getah tanaman yang sudah disaring ke tanaman yang sehat. Setelah tanaman yang sehat menjadi sakit, getah tanaman tersebut digunakan untuk menginfeksi tanaman berikutnya, dan seterusnya hingga beberapa kali pemindahan. Ternyata, melalui beberapa kali pemindahan, sifat patogennya tidak berkurang. Agen tersebut juga berbeda dengan bakteri, karena tidak dapat dikembangbiakkan di dalam cawan Petri yang berisi nutrisi. Selain itu, juga tidak dapat dinonaktifkan menggunakan alkohol. Beijering kemudian menyimpulkan bahwa agen tersebut adalah partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Beijering kemudian menyebutnya sebagai virus lolos saring atau filterable virus. Pada tahun 1935, Wendell Meredith Stanley, seorang ilmuwan Amerika, berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada tanaman tembakau. Penyakit ini kemudian dikenal dengan nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Ciri-ciri virus. Yang pertama, virus berukuran sangat kecil, berkisar 0,02 sampai 0,3 mikrometer, dan paling besar berukuran 200 mikrometer. Karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Yang kedua, tubuh virus terdiri atas selubung proton atau kapsid dan bahan inti. Bahan inti berupa RNA dan DNA. Yang ketiga, virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Yang keempat, virus hanya dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup. Yang kelima, biasanya stabil pada pH 5.0 sampai 9.0. Yang keenam, virus dapat dikristalkan seperti benda mati. Bentuk virus bermacam-macam, ada yang berbentuk batang, bola, atau bulat, berbentuk peluru, dan berbentuk T. Dan yang terakhir, aktivitas virus dapat dihilangkan oleh sinar ultra ungu dan sinar X, tetapi
zat antibiotik dan zat antibakteri lain tidak berpengaruh terhadapnya. Selanjutnya yaitu ada struktur virus. Virus terdiri dari 3 bagian utama, yaitunya ada kepala, leher, dan ekor, yang dimana masing-masing fungsinya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama, kepala itu terdiri dari materi genetik yang berisi DNA atau RNA saja. Selanjutnya ada leher yang berfungsi sebagai penghubung antara kepala dan ekor dari si virus. Dan ekor terdiri dari serabut ekor dan jarum penusuk. Nah, ini bagian-bagian dari struktur virus tadi. Yang pertama ada kepala. Kepala merupakan bagian dalam kepala virus yang berisi asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Kepala virus bakteriofag berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA atau RNA. Yang kedua ada leher. Leher merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Yang ketiga ekor. Ekor merupakan bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel inang. Ekor terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Lempeng dasar yaitu jarum penusuk tadi. Serabut ekor berfungsi melekatkan diri pada sel inang. Sementara itu, lempeng dasar yang berisi jarum penusuk berfungsi untuk menginjeksikan DNA atau RNA ke dalam sel inang. Selanjutnya yaitu bentuk virus. Virus memiliki beberapa bentuk. Yang pertama bentuk batang, misalnya pada TMV, tobacco mosaic virus. Dua, bentuk batang dengan ujung oval seperti peluru, misalnya rhabdovirus. Tiga, bentuk bulat, misalnya HIV dan orthomyxovirus. Empat, bentuk filamen atau benang, misalnya virus Ebola. Lima, bentuk polihedral, misalnya adenovirus. Yang terakhir, bentuk seperti huruf T, misalnya bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Selanjutnya yaitu ada replikasi dari virus. Virus bereplikasi dengan dua cara. Yang pertama ada yang namanya litik dan isogenik yang bisa kita lihat pada gambar ini. Perbedaan keduanya akan terlihat pada slide selanjutnya. Daur litik. Daur litik terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus. Virus yang mampu bereproduksi dengan daur litik disebut virus virulen. Pada daur litik, sel inang akan pecah dan mati serta akan terbentuk virion-virion baru. Seluruh tahapan dalam daur litik berlangsung dengan cepat. Tahapan-tahapan tersebut adalah adsorpsi, penetrasi, sintesis atau replikasi, dan pematangan atau perakitan serta lisis. Yang pertama yaitu adsorpsi, yang dimana virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Molekul reseptor ini berbeda-beda untuk setiap jenis virus, ada yang berupa protein dan ada yang berupa oligosakarida. Tahapan kedua yaitu penetrasi. Ujung serabut ekor membuat lubang untuk menembus dinding dan membran sel inang. Selanjutnya, virus menginjeksikan materi genetiknya sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. Tahapan ketiga yaitu sintesis dan replikasi. DNA virus menghidrolisis dan mengendalikan materi genetik sel inang untuk membuat asam nukleat atau salinan genom dan protein komponen virus. Selanjutnya berlangsung tahap replikasi, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus yang baru. Tahapan keempat yaitu pematangan atau perakitan. Asam nukleat dan protein hasil sintesis dan replikasi dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion baru. Tahapan yang terakhir yaitu lisis. Virus menghasilkan enzim lisozim, yaitu enzim yang dapat merusak dinding sel inang. Dinding sel inang ini mengakibatkan terjadinya osmosis sehingga sel inang membesar dan akhirnya pecah. Partikel virion akan keluar dari sel inang dan menyerang sel inang yang lain. Yang kedua yaitu daur lisogenik.
Daur lisogenik terjadi jika pertahanan sel inang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus. Nah, jika pada daur litik tadi, pertahanan sel inang itu lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus. Disinilah perbedaan daur litik dan lisogenik. Sel inang pada daur ini tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal. Pada daur lisogenik, replikasi genom virus tidak menghancurkan sel inangnya. DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profag. Jika sel inang yang mengandung profag membelah diri untuk bereproduksi, profag akan diwariskan kepada sel-sel anakannya. Profag di dalam sel anakan dapat aktif dan keluar dari kromosom sel inang untuk masuk ke dalam tahapan-tahapan daur litik. Virus yang dapat bereproduksi dengan daur litik dan isogenik disebut virus temperat. Tahapannya ada 5. Yang pertama, absorpsi, yaitu virion menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Yang kedua, penetrasi, virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong atau mati. Tahapan ketiga, penggabungan DNA virus. Bakteriofag bergabung dengan DNA bakteri atau sel inang membentuk profag. Dalam bentuk profag, sebagian besar gen berada dalam fase tidak aktif, tetapi ada sedikitnya satu gen yang selalu aktif. Gen aktif berfungsi mengkode protein reseptor. Protein reseptor berfungsi menjaga agar gen-gen profag tidak aktif. Tahapan keempat, yaitu pembelahan. Jika sel inang membelah, setiap anakannya akan mewarisi profag. Profag dapat diinduksi menjadi aktif sehingga mengakibatkan terjadinya daur litik. Tahapan terakhir yaitu sintesis. Profag aktif dan keluar dari kromosom bakteri sehingga DNA bakteri atau sel inang hancur. Kemudian terjadi fase replikasi DNA bakteriofag, sintesis bagian-bagian tubuh virus dan seterusnya seperti pada daur litik. Selanjutnya yaitu manfaat virus. Ada pada pembuatan vaksin protein, dalam pembuatan rekayasa genetika misalnya untuk terapi gen, dalam pemberantasan hama tanaman, produksi interferon, yaitu sejenis senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam sel induk, dan pembuatan hormon insulin, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu penyakit yang disebabkan virus. Yang pertama yaitu penyakit yang disebabkan virus pada manusia. Ada influenza atau flu disebabkan oleh virus influenza, menyebabkan demam, batuk, dan pilek. Yang kedua COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Gejalanya meliputi demam, batuk, sesak napas, dan kelelahan. Yang ketiga hepatitis, yaitu ada hepatitis A, B, dan C yang dapat merusak hati, menyebabkan peradangan dan berpotensi menyebabkan sirosis. Yang keempat, demam berdarah dengue disebabkan oleh virus dengue. Ditularkan oleh nyamuk Aedes, menyebabkan demam tinggi, pendarahan, dan nyeri sendi. Yang kelima, HIV atau AIDS. Virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh, menyebabkan penurunan daya tahan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi lainnya, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak penyakit yang disebabkan virus pada manusia. Nah, selanjutnya penyakit yang disebabkan virus pada hewan. Ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus pada hewan. Yang pertama ada rabies, dikenal pada hewan mamalia terutama anjing, menyebabkan kerusakan otak dan bisa fatal. Yang kedua avian influenza atau flu burung. Virus flu burung dapat menular ke manusia, mengakibatkan gejala mirip flu dan kadang-kadang berpotensi fatal. Yang ketiga felin leukemia virus atau FALV, yaitu virus pada kucing yang menyebabkan gangguan pada sistem kekebalan tubuh dan berisiko tinggi terhadap kanker. Yang keempat yaitu canine parvovirus, yaitu virus ini sangat berbahaya bagi anjing, menyebabkan diare parah dan dehidrasi yang dapat berujung pada kematian. Yang kelima foot and mouth disease, yaitu virus pada ternak seperti sapi, kambing, domba yang menyebabkan lepuhan pada mulut dan kaki, berbahaya untuk industri peternakan, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak contoh lainnya. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.